Hai guys, jumpa lagi guys. Pasora. Jumpa lagi guys dengan Bang Solo di Eropa guys. Ini kita ngevlog di jalan guys. Sambil kita ngomong-ngomongan ya guys ya. Biar kabarnya semuanya sehat toh. Jangan ada halangan suatu apapun. Saya kamu semuanya bisa sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah guys. Ini kita orek ya. Guys. Oh iya ketok ya guys ya, ketok ya. Alhamdulillah guys bahwa teman-teman kita yang sekarang ada di Mikronesia alhamdulillah telah dipulangkan semua. Hati saya menjadi plong guys, plong, seneng, rasanya bahagia sekali. Walaupun mungkin dia tidak sepeser uang pun dia akan dibawa, tapi alhamdulillah dari perjuangan mereka yang di tengah lautan sana yang bersetahun tanpa harus menginjak tanah, tapi sekarang dia udah pulang ke Indonesia guys. Begitulah kerja di kapal, apalagi di kapal ikan yang begitu berat dan pokoknya tidak seperti orang yang dibayangkan guys. Kita ngomong-ngomong enjoy ya guys ya. Dan ini guys, saya juga ingin memberikan memberi tambahan wawasan untuk mas-mase yang bekerja di kapal ikan atau di kapal barang apapun itu. Yang penting kalau untuk yang di kapal pesiar guys, aku ora mudeng ya untuk itu karena hampir nggak pernah ada masalah apapun di kapal pesiar. Ini guys, untuk masalah kontrak kerja guys, karena pernah ada salah satu mase yang sekarang ada di daratan di daerah Pasifik, dia mempunyai masalah. Bu, piye Bu? Ini saya punya kontrak kerja, tapi kontrak kerja saya dengan gaji yang sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan ILO itu antara kalau kapal ikan itu 800 pokoknya 500 800 itu sesuai dengan undang-undang, pokoknya sudah sesuai sekali dengan owner yang ownernya alhamdulillah juga bagus. Tapi karena dia datang dengan nama kapal A, setelah dia datang ke negara tujuan dia ditempatkan di kapal B. Perlu diingat, dia dengan kontrak kerja kapal A dan dia ditempatkan di kapal B, otomatis dia kan bingung karena tidak sesuai dengan kontrak kerja. Itu memang semuanya apapun kontrak kerja kalau tidak sesuai membuat hati kita rada resah, apalagi dengan nanti gaji yang sekian nanti bisa itu. Tapi memang benar mas, setelah dia berbulan-bulan menunggu karena katanya kapal itu belum menyandar di tempat mereka sandar. Sebetulnya dia nanya, Bu ini gimana Bu, ini bisa saya lapor ke ITF apa enggak, karena ini sudah melangkah prosedur apa belum. Kalau dengan masalah kamu dipindah ke kapal A dengan kapal B, kalau masih sesuai dengan prosedur, itu saya pikir tidak usah perlu untuk melapor, karena kamu melapor ke ITF itu tidak dengan segampang kamu membalikkan tangan mas, tidak segampang kamu membalikkan tangan. Nah kecuali kalau kamu ada di kapal B dengan pekerjaan atau tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja kamu, nah itu kamu baru bisa, Pak ini saya kerja di sini dengan kapal sekian, dengan nomor IMO sekian, dengan sase sekian, pokoknya sekian, dan saya dipekerjakan di kapal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja. Itu oke, nggak masalah. Itu nggak masalah kalau memang sudah keluar dari prosedur ya mas ya. Dan ini masalahnya berbeda, ini dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja. Kalau ini kontrak kerja gajinya 1.000 dan dia itu cuma dibayar gaji pokok. Nah tapi sekarang kita lihat, kamu di kapal B itu sesuai nggak dengan apa yang ada di kontrak kerja A. Umpamanya di kontrak kerja A
kamu kerjanya umpamanya nunggu mesin, apa umpamanya kamu jadi pembantu pengemudi, apa kamu ada di dek apa di mana nggak tahu. Nah itu tidak sesuai tidak sesuai atau tidak sejalur dengan kontrak itu. Selama kamu masih digaji gitu, ya tidak masalah ya. Tapi kalau itu memang berlanjut, itu bisa dikatakan bermasalah. Mana loh mas? Mudah nggak ini? Itu bisa dikatakan bermasalah mas. Karena kenapa? Nggak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja. Kayak masih yang kemarin itu tidak sesuai dengan gaji karena dia sebetulnya di kapal A dan ditempatkan di kapal B. Otomatis. Dan owner belum membayar sepenuhnya gaji. Nah, saya ngomong, coba ditunggu dulu. Kalau memang owner itu tidak sesuai dan apa pekerjaan kamu itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja di A kamu, apa lebih ringan atau memang posisi kamu untuk di kapal B tidak seperti posisi di kapal A atau lebih ringan atau gimana, itu nanti bisa ditindaklanjuti mas. Bisa dengan sesuai karena semua pakai aturan, tidak ada semuanya sendiri. Apalagi di kapal barang itu juga peraturannya juga begitu bagus karena semua owner mengikuti aturan apa yang ada di undang-undang dunia ILO. Dan untuk yang kapal ikan ini, Bu, gimana Bu? Ini kalau yang saya di kapal ikan, ini kemarin saya itu kerja di kapal A, tapi kok dikerjakan di kapal B? 2 kapal Bu, ada di 2 kapal. Padahal kontrak kerja dia itu di kapal A, tapi dia dipekerjakan di 2 kapal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang kontrak kerja kamu di kapal A dan kapal B tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak kerja kamu, itu kamu bisa untuk corone ngomong ke pengurus setempat. Kalau ke owner mungkin nggak mungkin, karena owner tidak akan mungkin datang ke kapal, dia akan cuman melalui agen-agen. Tapi kalau untuk kapal ikan mas, mumet dase pecah ini mas. Kapal ikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak kerja. Kamu di kontrak kerja di kapal A, gue iso dikene A, B, C, D, E, F, G, H, ngerti nggak? Tidak sesuai kalau kapal ikan. Kapal ikan itu peraturannya sebetulnya di ILO itu sudah begitu tertata rapi. Tapi mereka itu yang tidak melaksanakan dengan baik. Karena kenapa? Karena orang yang bekerja itu juga korone karmu manut wae itu loh, berontak tidak ada dayanya. Soalnya kenapa? Tidak ada pondasinya yang mendukung itu loh, yang mendukung sampeang itu loh, yang mendukung ini untuk kapal ikan loh ya. Saya ngomong kapal ikan, yang tadi kapal barang, oke, itu memang untuk kontrak kerja semuanya bisa terrealisasi, bisa sesuai dengan apa yang kamu yang ada. Tapi kebanyakan owner itu ada di jalan yang memang peraturannya itu. Tapi ini kapal iwak wis angel mas, ini kapal iwak wis angel. Iki lho ngantek uteknya, iki lho ngantek rambutnya putih. Peraturan pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan. Makanya saya selalu ngomong, untuk kapal ikan harus benar-benar selektif, benar-benar hati-hati sekali untuk melangkah ataupun kamu bekerja. Karena apa? Apa yang kamu bawa dengan PKL kamu itu tidak akan sesuai yang akan di tempat itu. Tidak akan sesuai. Di kamu di PKL kamu bla 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 bla. Nanti di kapal prakteknya kelenger. Kemudian ngececeng. Itu akhirnya itu. Tapi tidak semua kapal ikan begitu. Kebanyakan kapal ikan itu ikan-ikan yang ikan-ikan Cina, ikan-ikan yang itu mas, itu selalu begitu. Tapi kebanyakan memang seperti itu. PKL tidak sesuai dengan praktek apa yang dikerjakan. Wes mito, gua bisa ngomong, saya bisa membuktikan. Karena semua kebanyakan mereka begitu mas. Nanti kalau saya udah free, saya udah di Indonesia, saya akan keliling dunia untuk kalau ada masalah-masalah ikan. Ini pribadi saya, bukan yang mana-mana. Ini pendirian saya, pendapat saya. Jadi mas, saya kira ini tambahan wawasan untuk jenengan biar tahu
siapapun yang akan bekerja di kapal ikan atau di kapal manapun harus sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja. Tapi dalam prakteknya nanti lain. Jadi harus corone apa ya, siap menghadapi itu semua. Jadi koyo perang, mati yo dilakoni, urip yo dilakoni, penak yo dilakoni, pasrah. Ya betul. Yang penting tetap semangat, jangan pernah menyerah, bahwa kamu saya semuanya bisa sukses. Mereka bisa, kamu harus bisa. Oke Mas, saya kira sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan apapun nanti bisa DM ke saya, bisa di Messenger atau dimanapun ya. Kalau ada kesalahan saya, kata-kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.